Kalau kita di sini biasanya berbaur dengan masyarakat Sudan yang mereka ini memang punya budaya yang cukup menarik, Ustaz ya. Jadi biasanya di salah satu rumah warga Sudan itu berkumpul menggelar tikar. Terus nanti dari masing-masing rumah itu mengeluarkan menu-menu makanan khas Sudan seperti asida, ada full, ada juga asir-asir, karkade, ardip untuk kita semua masyarakat di sekitar tuh berbuka bersama. Nah biasanya mahasiswa Indonesia uh, selalu cari itu saat di waktu-waktu buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sabili ID dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam podcast Sabili ID edisi spesial Ramadan. Setelah sebelumnya kita melihat lika-liku bincang-bincang santai tentang bagaimana Ramadan dan Islam di Berlin, Jerman. Lalu kita terbang ke kota Madinah, itu kota Nabi SAW, kota Madinah. Sekarang kita akan coba mengulik di negeri Afrika, di negeri Sudan. Bersama kita telah bergabung ada seorang mahasiswa Indonesia di sana, yaitu Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Muhammad Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, gimana kabarnya Muhammad Yusuf? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Mia. Mia itu 100% gitu ya, sehat banget gitu ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Di Indonesia sekarang udah pukul 22.44 atau jam 10:44. Di Sudan sekarang pukul berapa? Pukul 17:44, Ustaz. Oh, di Los Angeles. Jadi kurang lebih perbedaannya sekitar 5 jam ya? Iya, Ustaz. 5 jam. Nah, Aisyah sendiri sekarang posisi di Sudan, udah berapa lama di Sudan? Ana alhamdulillah sudah masuk tahun keempat, Ustaz, di Sudan, kurang lebih 3,5 tahun. 3,5 tahun. Di sana studi ya? Mahasiswa ya? Studi, Ustaz. Mahasiswa di International University of Africa, jurusan tafsir Al-Quran. Masya Allah, tafsir Al-Quran. Di sana ada berapa mahasiswa kita yang di Sudan kurang lebih perkiraannya? Update terbaru kurang lebih, Ustaz, ada 800 sampai 900-an mahasiswa Indonesia di Sudan. Mahasiswa dan mahasiswi tentunya ya? Ada ikhwan akhwat juga gitu Iya, ya? Ustaz, benar. Iya, benar, Ustaz. Masya Allah. Kebanyakan pada jurusan agama begitu atau ada jurusan umum juga? Atau apa yang di sana yang tersedia di Sudan? Secara dominan semuanya masuk di fakultas-fakultas agama, baik itu di Rosat, Syariah. Walaupun ada juga 1-2 yang masuk di jurusan umum seperti manajemen pendidikan, ada juga yang di kuliah bahasa Inggris dan segala macam. Ada juga, Ustaz. Tapi fokus utama mereka juga pastinya memperdalam ilmu agama di Sudan. Gitu ya. Jadi kebanyakan memang jurusan agama ya. Antum Iya, sendiri Ustaz. daerah mana nih asalnya nih, Yusuf? Ana asalnya dari Lampung, Ustaz, Lampung Selatan. Lampung. Jauh ke Sudan. Kenapa nih jauh ke Sudan nih? Ke negara Afrika. Jauh ya? Nah, pesawat tuh berapa jam tuh ke Sudan? Kayaknya belasan jam, Ustaz, dari Kenapa sampai ke Sudan dari ilmunya jauh sekali? Sebenarnya ada banyak alasannya, tapi salah satunya adalah akses ke kajian atau sumber-sumber keilmuan keislaman yang cenderung lebih mudah ketika di Sudan. Dan juga kualitas bahasa di Sudan, Ustaz ya. Walaupun Sudan ini negeri Afrika, tapi seperti yang antum tahu, bahasa Arabnya di sini cukup bagus. Kalau lihat dari foto antum di layar itu di belakang ada bangunan, kayaknya juga agak unik bangunan. Kalau di Indonesia kan biasanya ada atapnya gitu ya. Itu kayaknya coklat semua tuh. Mungkin antum bisa sharing kita pengalaman yang baru ketika di Sudan dari segi kehidupannya, budayanya, atau dari bangunan itu kelihatan berbeda tuh. Gimana? Ada yang berbeda? Karena iya, Ustaz. Jadi kebetulan ini di belakang Ana ini ada sekretariat PPI Sudan, yang memang dari bangunannya ciri khas Sudan ya, beda dengan tipe di Indonesia, apalagi atapnya. Karena mungkin mereka cenderung panas, jadi rumah-rumahnya, bangunan-bangunannya didesain sedemikian rupa supaya lebih tahan dari panas matahari ataupun musim dingin juga, yang dinginnya pun ekstrim. Ini antum lagi menuju kemana nih kira-kira nih? Bisa ceritakan kepada audiens, kepada pemirsa? Kita ini tadi dari sekretariat PPI sama teman-teman mau menuju ke salah satu rumah warga Sudan yang jadi tempat berbuka puasa. Kita mau sambil bincang buka puasa di sana. Di sana kalau nggak salah berapa menit lagi menuju waktu azan maghrib ya? Iya, Sat. Kurang lebih 10 menit lagi, Sat. 10 menit lagi. Ada budaya yang unik di sana buka puasa. Kalau di Indonesia biasanya ada budaya ngabuburit
cari takjil di pinggir-pinggir jalan gitu, beli gorengan, beli es cendol segala macam. Di Sudan apa nih? Nyari cendol juga atau gimana nih? Kalau kita di sini biasanya berbaur dengan masyarakat Sudan yang mereka ini memang punya budaya yang cukup menarik, Ustaz ya. Jadi biasanya di salah satu rumah warga Sudan itu berkumpul menggelar tikar. Terus nanti dari masing-masing rumah itu mengeluarkan menu-menu makanan khas Sudan seperti asida, ada full, ada juga asir-asir, karkade, ardip untuk eh, kita semua masyarakat di sekitar tuh berbuka bersama. Nah biasanya mahasiswa Indonesia eh, selalu cari itu saat di waktu-waktu buka puasa. Kita ini ada di daerah di dekat PP Sudan, insya Allah. Ini kebetulan Ana udah sampai di dekat salah satu tempat berbuka. Ana izin ke kamera depan saat ya. Silakan, Untuk silakan, melihat. silakan. Nah, Oh, ini. Oh, ini, itu pet gitu ya? nah ini salah Digelar. satu tempatnya saat Itu lagi gelar. tengah jalan umum ya? Iya saat pas di tengah jalan ada Oh, lagi Masya Allah. digelar dan lagi bersihin. Jadi Ya, akses jalannya ditutup sementara lah untuk buka barang-barang. barang-barang dan ini tempat untuk beberapa rumah yang mengitari. Jadi artinya setiap rumah boleh Mm-mm. berkontribusi kirim makanan. Nanti pun makan bareng-bareng, orang lewat pun boleh ikut terlibat gitu ya. Iya ya Zat. Bahkan kalau biasanya kita lewat itu ya di ini diberhentiin. Ayo ayo makan sini, buka di sini. Ya, nanti kita juga mungkin akan melihat setelah ini bagaimana fenomena begal Ramadan di Sudan yang cukup unik dan menjadi ciri khas ya tentang begal Ramadan gitu ya. Iya ya. Baik. Benar Nah, banget Zat, nanti insya Allah kita juga akan kasih contoh. Ada biasanya kalau di pinggir jalan besar nanti ada yang namanya begal Ramadan biasanya kita sebut itu biasanya lebih ekstrim lagi nyuruh berhentinya gitu. Ada mobil diberhentiin tengah jalan. Ayo gabung buka sini. Insya Allah nanti kita liput juga bersama-sama. baik. Nah, sambil menunggu tempat siap, kita akan nanti lihat juga bagaimana menu buka di sana dan bagaimana orang Sudan menyiapkan makanan. Tadi disampaikan tiap orang ngirimin makanan kayak gimana sih cara ngiriminnya dan apa aja. Kita akan coba sambil berbincang. eh Tadi saya lihat juga ada banyak warga-warga yang kemudian lalu lalang dan juga eh, di sana juga ada mahasiswa Indonesia dan barangkali juga ada mahasiswa yang lainnya ya, yang selain Indonesia di sana. Kalau bisa disebutkan di Sudan ada berapa warga selain Indonesia yang berkuliah di sana yang dari Asia? Oh ya, Sat, kalau yang dari Asia ini cukup banyak juga. Ada yang dari Cina, dari Thailand, Filipina, Malaysia sedikit, tuh dan hampir seluruh negara Afrika. Sat. Seluruh Afrika, baik. Nampaknya di belakang sudah ada beberapa yang disiapkan. Mungkin kita bisa sambil melihat itu ada bejana-bejana. Apa itu isinya kira-kira? Ya, Sat. Ini sejauh ini yang baru diantar ada satu. Tadi Amu Sudan mengantarkan asir. Asir, asir itu apa asir? Mungkin Asir bisa. itu semacam minuman, Sat ya. Kalau asir karkade itu dari terbuat dari bunga rosella kalau nggak salah, Sat. Dan juga Oh, lagi disiapkan teh rosella. gelas-gelasnya. Ya, jadi ada yang bawain teh rosella minumannya, ada yang bawain Iya, jus-jusan, Sat. apa namanya, Kalau kita lihat nih, tasnya gitu ya. isinya nah, ini ada karkadi, warnanya merah, tapi mungkin karena agak gelap di sini kurang kelihatan. Sejauh ini baru ini yang diantar, Sat. Oke, baik. Biasanya sebentar lagi menjelang berbuka. Dengan antum, baik tadi sudah saya lihat di belakang ada sudah mulai disuguhi nampan. Saya kurang tahu Ya, apa Sat. itu. Oke, kita bisa ambil ajak pemirsa melihat. Nah, itu juga ada di samping ada Oh, tangan makan makanan. Mungkin ya, eh, Sat. Muhammad Yusuf bisa menjelaskan apa sih makan makanan di sana. Afrika bagaimana orang Afrika tuh makan tuh gimana gitu. Nah, di Indonesia kan biasanya pakai Oke. gorengan ya, Eh, es dawet, es cendol, kolak dan lain-lain. Hmm. Ini udah mulai dekat waktu maghrib, mulai diantarkan juga makanan-makanannya, ada nampan-nampan. Tapi memang salah satu budayanya juga, Sat, mereka nih kalau belum waktu berbuka, jadi nampannya itu masih ditutup gitu, Sat. Jadi Oh, mungkin belum bisa kita liput secara langsung sekarang. Tapi nanti sembari waktu mungkin bisa sambil kita waktu berbuka kita tunjukkan. baik baik. Itu juga udah mulai berdatangan eh, yang ingin berbuka puasa ya dari warga Iya, Indonesia, iya, Sat. lokal Sudan. Mahasiswa juga udah mulai nampak seperti itu.
Baik, mungkin tadi diteruskan apa ada hal-hal lain, mungkin tentu ada suka duka ketika sebagai seorang pelajar di negeri jauh gitu ya, di Sudan yang jaraknya cukup jauh dan musimnya cukup ekstrim. Apa yang menjadi penguat atau suka dukanya atau hal unik yang bisa kita bagikan kepada para pemirsa Sabili ID? Hmm. Mungkin tantangannya Ustaz, tantangannya kalau dari yang terbaru ini sih lebih ke karena faktor keamanan yang keadaan ekonomi makin sulit di Sudan, jadi di sini makin banyak tindak-tindak kriminalitas. Itu mungkin yang mempersulit juga ketika kita akses mau berangkat ke kajian ataupun ke acara-acara, itu jadi lebih berbahaya. Itu sih mungkin tantangannya. Selain musimnya yang cukup ekstrim dibandingkan dengan Indonesia, di musim dingin ekstrim, musim panasnya juga ekstrim. Kalau musim panas biasanya sampai 42 derajat sekian, bisa lebih lagi. Kalau musim dingin turunnya drastis sampai 11-12 derajat. Masya Allah, Masya Allah. Pas panas itu bikin telur bisa matang tuh di tengah jalan tuh ya. Saking panasnya. Puasa tahun ini berapa nih? Sudah sahur jam berapa? Buka jam berapa? Tahun ini berapa jam durasinya? Kita sahur itu sampai azan pukul 4:35 kurang lebih, dan waktu berbukanya di maghribnya pukul 6 sore lewat 2 menit. Jadi kurang lebih berapa jam tuh? Tapi kalau gitu 14 jam. Ya? Dari jam Iya, 4:30 sampai jam 6 berarti durasinya hampir mirip dengan kayak di Indonesia. Iya, Saya juga sempat dengar dan merasakan orang Sudan mereka jarang sahur dengan yang berat-berat biasanya ya. Untuk sahurnya ya. Untuk sahur, Ana sendiri karena sejauh ini selalu sahurnya di asrama atau di rumah yang tinggal bersama orang Indonesia, jadi belum dapat pengalaman itu, tapi sama-sama pernah dengar juga sih saat mereka senangnya makan beratnya di waktu malam sebelum tidur. Baik, baik, baik. Nah, sambil nanti menunggu berbuka dan dibuka hidangan-hidangan itu, atau mungkin udah dibuka hidangannya? Ya. Belum, saat nanti kalau azan. Baik. Sebentar Mungkin bisa lagi. ceritakan juga bagaimana kondisi terawih di sana. Kalau tadi kemarin kita dengar dari Nabawi, Masjid Nabawi itu 3 jam 1 juz gitu ya. Kemudian Jerman juga ada 2 jam aja antara waktu maghrib sampai subuh sehingga mesti dijamak. Kalau di Sudan bagaimana kondisi sholat tarawih di sana, berapa juz? Kemudian bagaimana antusiasmenya? Kalau antusiasme masyarakatnya di Sudan termasuk yang cukup ramai saat ya. Sampai malam ke-10 ini masih softnya belum maju-maju. Kalau dari bacaannya yang standar di masjid-masjid itu sekitar setengah juz. Jadi 10 halaman dibagi 11 rakaat tarawih dan witir. Kecuali di masjid-masjid tertentu, di masjid-masjid tertentu tuh ada yang 1 juz, 2 juz gitu, Ustaz. Baik, baik. Jadi 1 rakaat kurang lebih 1 halaman ya? Iya, Ustaz. Nah ini contoh hidangan sudah di. Baik, sudah mulai oh jadi melingkar-melingkar begitu ya? Iya, benar sekali, Ustaz. Boleh kita coba sambil intip hidangannya biar bisa barangkali. Oke, hidangannya kita coba buka dikit. Nah, hidangannya ini ada sambosa, semacam gorengan lah ya di Indonesia. Terus juga ini ada salatoh, jadi potongan sayur, tomat, bawang, cabai. Dan juga ini ada asidah. Gorengannya pakai lalapan gitu. Itu kebetulan udah masuk waktu azan, kita bisa. Oke, baik, silakan sambil berbuka puasa waktu azan maghrib kita bisa melihat kondisi bagaimana Sudan waktu azan dengan hidangan yang disajikan dan juga dengan geliat di sana berbuka puasa. Baik, selanjutnya silakan berbuka puasa, kita akan lihat kondisi ketika begal Ramadan di Sudan. Kita lanjutkan kembali aktivitas buka puasanya, Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.